Dan yang terakhir yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa untuk mewujudkan semuanya ini perlu ta'awun dari kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang pertama melakukan islahun nafs. Kita memperbaiki diri kita masing-masing. Setiap kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Namun, jika ada di antara kita, di tengah-tengah kita, orang yang melakukan kerusakan, orang yang masih jatuh dalam kemaksiatan, lalu kita biarkan, maka itu kadang berdampak untuk kita. Dengannya, kita perlu juga saling ingat mengingatkan. Mari kita menjadi seorang yang solihun li nafsih, menjadi orang yang soleh untuk pribadinya, dan muslihun li ghairihi, dan menjadi orang yang bisa memperbaiki orang lain. Dengannya, dalam kesempatan ini juga kami perlu mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk para mereka-mereka yang terlibat dalam media, baik media mainstream, TV atau radio, kita ingatkan untuk menyuguhkan siaran-siaran yang positif, yang bermanfaat, yang jauh dari hal-hal yang maksiat. Hargai kesucian bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan begitu suci, jangan kita nodai dengan tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, apatah lagi yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Sayangilah umat ini, selamatkan generasi ini dengan tontonan-tontonan yang bermanfaat dan hal-hal yang merupakan bentuk pendidikan positif, apatah lagi yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saudara-saudara kita para pegiat media sosial. Kami ajak untuk kita meramaikan media sosial di bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tidak perlu lagi ada status-status yang hanya sekedar menghabiskan waktu kita dengan hal yang tidak jelas maknanya. Berapa banyak hari-hari ini kita habiskan waktu kita dengan status yang kadang tidak jelas apa maksudnya. Kadang kita menyatakan sesuatu yang tidak ada nilai positifnya, bahkan mungkin menjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hindarkanlah status-status yang akan mengundang jidal, mengundang debat dan diskusi yang berkepanjangan dengan saudara-saudara kita yang akan menghabiskan waktunya dalam bulan suci Ramadan. Ingat, Nabi kita SAW menyampaikan bahwa jika ada di antara kita yang mengajak debat, maka jangan layani dan katakanlah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Saya berpuasa, dan ingat Anda juga berpuasa. Jangan kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang percuma seperti itu. Maka mari kita memanfaatkan waktu ini. Para pegiat media, mari kita sebarkan hal yang bermanfaat, dakwah-dakwah yang bermanfaat. Namun sekali lagi, jangan kita habiskan hanya sekedar itu, karena bulan suci Ramadan membutuhkan juga waktu untuk kita banyak bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan dari sekian banyak waktu kita bulan suci Ramadan untuk lebih banyak berkomunikasi dengan Allah, dengan kalamullah, Al-Qur'an. Mari kita lebih banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kalamnya. Dan mari kita lebih banyak bersepi-sepi dengan Allah, berkhalwat dengannya, dengan ibadah-ibadah malam kita, dengan doa-doa tulus ikhlas kita, tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan batin yang lainnya. Dengan itu insyaallah Ramadan datang untuk memuliakan kita dan untuk menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan dan untuk kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, berkesempatan menemui Ramadan dalam satu tahun, dalam satu kali kesempatan, kadang merubah keadaan kita di akhirat. Nabi kita SAW telah mengabarkan bahwa ada dua orang yang bersahabat, dan salah satu di antara mereka lebih semangat beribadah daripada sahabat yang kedua. Lalu ternyata sahabat yang pertama wafat sebelum sahabat yang kedua. Sahabat yang pertama ini yang begitu semangat beribadah, bahkan wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Duluan wafat sebelum saudaranya yang kedua. Dan saudara yang kedua akhirnya wafat di tahun berikutnya. Lalu Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya, ternyata sahabat yang kedua lebih duluan masuk surga
dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah didiskusikan dengan para sahabatnya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa karena si fulan berkesempatan 1 tahun lagi untuk sujud kepada Allah dalam melakukan ibadah-ibadah salat yang begitu banyak, dan berkesempatan lagi untuk mendapatkan bulan suci Ramadan di tahun tersebut, sehingga dengan ibadah selama setahun itu menjadikan dia lebih mulia daripada saudaranya. Ibadah 1 tahun, kesempatan berRamadan 1 kali lagi adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan yang sudah semakin dekat ini, dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia dengan Ramadan, bukan orang yang dihinakan dengan kedatangan Ramadan karena tidak mampu menunaikan hak-hak dari bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan insya Allah sekali lagi edaran ini akan segera kita terbitkan bersama dengan panduan ibadah bulan suci Ramadan di tengah wabah COVID-19 yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk melalui hari-hari yang mulia nanti dalam ibadah yang dicintainya dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.